Dari hadis riwayat Imam At-Tabrani yang mengalami Imam Ghazali disarankan untuk dipanjangkan di antara adzan dan iqamah salat subuh. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-fauza indal liqa, kebahagiaan, kemenangan di saat berjumpa denganmu. Di hari perjumpaan dengan Allah nanti, manusia ada yang celaka, ada yang bahagia. Mereka yang pasti akan celaka, yang mereka tidak mempersiapkan diri untuk momen hari perjumpaan dengan Allah, hari kiamat. Mereka tidak memperdulikan adanya kiamat, tidak menjadikan keberadaan kiamat yang demikian dahsyat sebagai pertimbangan untuk merem hawa nafsu mereka. Mereka tetap lebih memilih memperturutkan hawa nafsu selama hidup di alam dunia. Mereka yang seperti ini, mereka selalu melupakan hari berjumpaan dengan Allah. Pada saatnya nanti, Allah pun akan melupakan mereka. Mereka kesulitan, kesusahan, derita yang sangat hebat, Allah tidak pedulikan mereka. Siapapun yang melupakan hari perjumpaan dengan Allah, dia akan diabaikan, akan dilupakan oleh Allah. Di As-Sajdah ayat 12 sampai 14, ayat untuk kita renungkan, kita hayati, dan ketika selanjutnya ayat itu kita pegang teguh, insya Allah kita akan selalu menjadi manusia yang terkendali dari dikuasai oleh hawa nafsu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan kamu akan menyaksikan pada saatnya nanti ketika orang-orang yang durhaka mereka menundukkan kepala di hadapan Allah, menundukkan kepala karena sangat malu, karena sangat takut, menyadari betapa dosa mereka sangat besar. Sambil menundukkan kepala mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, saat ini kami telah melihat siapa kamu, bagaimana dosa-dosa kami. Kami pun saat ini betul-betul mendengar bahwa kami, orang-orang seperti kami akan berada di kelompok ini, kelompok yang sangat tersiksa. Farji'na, kembalikan kami wahai Tuhan, berikan kami kesempatan untuk kembali ke dunia. Na'mal sholihan, kami berjanji akan beramal soleh. Inna muqinun, saat ini kami betul-betul yakin ternyata balasan amal itu bukan omong kosong. Ternyata perjumpaan denganmu itu bukan omong kosong. Ternyata hari kiamat itu betul-betul ada. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Firman Allah, andaikan kami kehendaki, pasti kami akan berikan kepada setiap orang petunjuk buat mereka, hidayah buat mereka. Walakin tetapi haqqal qawlu minni, ketetapanku, ketetapan Allah sudah pasti, sudah tidak akan bisa diganggu gugat. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in.
pasti aku akan jadikan sebagai isi jahannam sebagian besar dari jin dan manusia, semuanya. Pasti aku akan jadikan isi jahannam. Aku akan penuhi jahannam dengan jin dan manusia. Manusia yang selama diberi kesempatan hidup di dunia, mereka mengingkari adanya hari perjumpaan dengan Allah. Mereka tidak mengakui adanya hari kiamat, adanya balasan, tidak mengakui adanya nikmat surga, siksa neraka. Mereka yang menghentikan pikirannya hanya untuk dunia semata. Buat mereka, fadhuku bima nasitum liqa yaumikum hada. Rasakan nih, balasan disebabkan kalian melupakan adanya hari perjumpaan ini. Balasan disebabkan kalian tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyambut momen perjumpaan dengan Allah ini. Inna nasinaku, kami pun melupakan kalian. Allah tidak pernah lupa dengan apapun. Itu tafsir dari inna nasinakum, inna sanu'amilukum mu'amalatan nasi. Aku akan perlakukan kalian sebagaimana orang yang lupa memperlakukan orang lain. Rasakan balasan disebabkan kalian melupakan momen perjumpaan ini. Inna nasinaku, aku akan perlakukan kalian sebagaimana orang-orang yang dilupakan. Wadhuku adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasain siksaan yang kekal abadi disebabkan amal perbuatan yang kalian lakukan. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Meminta kebahagiaan, kemenangan di saat berjumpa dengan Allah nanti, itu bukan permintaan sepele. Berulang kali di ayat Quran Allah gunakan bahasa rasakan siksaan buat kalian disebabkan kalian melupakan hari ini, momen ini, momen perjumpaan dengan Allah. Di samping As-Sajdah tadi, di surat yang lain ada Al-Jasyah, wa badalahum sayyi'atu ma'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Di hari kiamat nanti, hari perjumpaan dengan Allah, wa badalahum sayyi'atu ma'amilu, semua keburukan yang mereka pernah lakukan di alam dunia akan terlihat jelas. Termasuk kita-kita yang ada dosa, yang nggak sempat kita taubati dan tidak diampuni oleh Allah, akan terlihat jelas. Sedangkan perbuatan buruk yang diampuni oleh Allah otomatis tidak terlihat lagi, ditutup oleh Allah, dihapus. Di hari kiamat nanti akan tampak terlihat jelas semua keburukan yang mereka kerjakan. Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Semua ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasul yang dulu mereka lecehkan, mereka hinakan, mereka sepelekan, akan terjadi pada mereka, balasannya akan menimpa mereka. Waqila, dikatakan saat itu, al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hada. Hari ini kami lupakan kalian. Kalian kelojotan di neraka bagaimanapun, kami lupakan kalian. Kalian teriak-teriak menjerit kesakitan seperti apa, kami lupakan kalian. Disebabkan kalian melupakan adanya hari ini, momen hari ini, hari perjumpaan dengan Allah ini. Wa ma'wakumun nar, tempat kalian neraka. Wa ma'lakum min nasirin, tidak ada buat kalian satu orang pun yang akan bisa menolong.
Mereka yang merupakan hari kiamat, hari perjumpaan dengan Allah, termasuk Rasul pun tidak akan bisa menolong mereka. Syafaat Rasul tidak akan diizinkan diberikan untuk mereka. Mereka yang mengingkari dan otomatis melupakan. Sedangkan mereka yang mengimani adanya kiamat, walaupun dalam kehidupannya sikapnya seperti orang yang tidak mengimani kiamat. Jadi tidak mengingat kiamat, tidak mempersiapkan bekal untuk kiamat. Bisa jadi memang dia mengingkari kiamat, bisa jadi dia mengimani, tapi imannya tertutup oleh hawa nafsu yang kuat, sehingga perilakunya sama seperti orang yang tidak mengimani. Orang yang seperti ini mengimani tapi perilakunya seperti orang yang tidak beriman, ya kita berharap meskipun ada di posisi paling buncit, tetap pada akhirnya akan memperoleh syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kita semua harus berikhtiar. Diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tidak ada yang seperti ini. Mengimani, tapi sikapnya seperti orang yang tidak mengimani. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi banyak ayat-ayat, satu lagi diantaranya, yang di ayat itu Allah balas mereka-mereka yang melupakan kiamat, yang tidak memperdulikan hari perjumpaan dengan Allah dengan balasan sebagaimana dulu kalian melupakan hari kiamat ini, saat ini kami lupakan kalian. Di surah Al-An'am 130, ya ma'syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharratkumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kenapa manusia tidak mengimani hari kiamat, hari perjumpaan dengan Allah? Atau kenapa katanya mengimani adanya kiamat, tapi perilakunya, sikapnya kok seperti orang yang tidak mengimani adanya kiamat? Ada di ayat ini. Ya ma'syarul jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia. Mereka yang kafir, atau yang katanya beriman tapi sikapnya seperti orang kafir. Alam ya'tikum rusul minkum, bukankah dulu rasul-rasul sudah aku kirimkan untuk menyampaikan kepada kalian, untuk mengajarkan kepada kalian ayati, yaqussuna 'alaikum ayati, mengajarkan pada kalian ayat-ayatku, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, untuk memberikan peringatan pada kalian tentang hari ini, hari perjumpaan denganku ini, dengan Allah. Untuk memberikan peringatan pada kalian tentang hari kiamat ini. Bukankah dulu aku sudah kirimkan rasul-rasul kepada kalian? Qalu, semuanya menjawab di hadapan Allah, syahidna 'ala anfusina. Iya betul ya Allah, kami menjadi saksi untuk diri kami sendiri. Itu pula rahasianya mungkin kenapa manusia pertama adalah Rasulullah. Jadi sebelum adanya sasaran dakwah, da'inya sudah Allah siapkan, Adam alaihissalam. Sasaran dakwahnya anak-anak beliau belum ada. Jadi da'i sudah ada lebih dulu sebelum mad'u alaih, sebelum sasaran dakwahnya. Nah itu kalau ada orang merasa tidak pernah tahu ajaran Allah karena tidak pernah didatangi Nabi dan Rasul Allah, kondisi seperti itu dalam hal tertentu dimaklumi. Ada istilah ashabul fatrah. Ashabul fatrah, orang-orang yang hidup di masa kosong dari Nabi dan Rasul Allah. Orang-orang yang hidup di tempat yang tidak sampai kepada mereka risalah dakwah. Yang karena itu mereka cuma mengikuti kata hatinya sendiri.
Mereka yang seperti ini masuk kelompok ashabul fatrah, yang oleh Allah tidak akan disiksa, akan diperlakukan secara khusus. Jadi semua orang-orang yang mengingkari kiamat ditanya oleh Allah, bukankah aku dulu sudah mengirimkan Nabi dan Rasulku untuk mengajarkan, menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku dan memberikan peringatan pada kalian tentang adanya hari ini, hari kiamat ini? Semuanya menjawab syahidana ala anfusina. Tapi lantas kenapa mereka lupa dengan hal itu? Ngaji, tapi kenapa lupa dengan ilmu yang didapatkan dalam pengajian? Praktek sehariannya nggak ada perubahan. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Mereka tertipu oleh kehidupan dunia, kemewahan dunia, gara-gara berebut jabatan sesama muslim bermusuhan, gara-gara urusan harta benda, urusan perut sesama muslim bunuh-membunuh. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Ajaran Islam urusan duniawi dianjurkan untuk kita persilahkan orang lain duluan. Urusan duniawi. Ketika ada satu peluang kerja, dua orang mau kemana? Mau kerja di mana? Di sana. Kamu ke sana. Ya udah, silahkan duluan. Pahalanya besar. Urusan duniawi, sunnahnya kita persilahkan orang lain duluan. Urusan agama, ukhrawi, ibadah, baru makruh ketika persilahkan orang lain duluan. Ada kesempatan sab terbaik di depan kosong, persilahkan. Makruh. Jangan persilahkan orang lain. Perintah Nabi justru kita perebutkan. Jadi mereka lupa dengan ajaran Rasul, ajaran Allah, wa gharratuhumul hayatud dunya, karena tertipu oleh tampak lahiriahnya kehidupan duniawi, kemewahan duniawi, kelezatan duniawi. Wa syahidu ala anfusihim. Di hadapan Allah mereka menjadi saksi untuk diri mereka sendiri. Mereka jujur, mereka mengakui annahum kanu kafirin, bahwa mereka orang-orang kafir. Jadi siapapun yang selama hidupnya di alam dunia mengingkari adanya hari perjumpaan dengan Allah, mereka akan menjadi orang yang celaka di saat momen perjumpaan dengan Allah. Sedangkan mereka yang akan bahagia di saat itu sudah tentu mereka yang selalu ingat adanya hari kiamat, ingat adanya momen nanti akan berjumpa dengan Allah, dan selanjutnya mereka selalu mempersiapkan bekal. Semua yang dia kerjakan orientasinya untuk sana, untuk kiamat, untuk perjumpaan dengan Allah. Ketika dia ibadah, ibadahnya pun murni untuk momen itu, momen perjumpaan dengan Allah untuk hari kiamat nanti. Sebetulnya dia lakukan itu. Boleh jadi ketika ada orang ibadah, tapi ternyata ibadahnya untuk akhirat dan untuk dunia. Niat mengharapkan ridho Allah, tapi sekaligus pengen balasan duniawi dari hamba Allah. Ini termasuk orang yang tertipu oleh kehidupan dunia. Kita nggak perlu malu ketika terjadi hal seperti ini dalam diri kita kemarin-kemarin. Nggak perlu malu karena di masa Rasul pun hal itu terjadi. Yang penting begitu kita tahu, kita perbaiki ibadah kita. Yang semula dua niat Allah, niat mengharapkan ridho Allah, dan niat yang lain kita murnikan hal itu. Ya mungkin kalau orang kafir sama sekali nggak ada niat untuk Allah, untuk mengharapkan ridho Allah.
Mereka yang mengimani kiamat, mengimani semua rukun iman, ini yang kegagalan mereka ketika niat melaksanakan perintah-perintah Allahnya tidak murni karena Allah, tapi ada tambahan niat-niat lain. Beruntunglah kita, karena di masa Rasul ada sahabat yang perbuatan baiknya diniatkan untuk dua niat. Lalu sahabat itu curhat kepada Rasul. Dari curhatan itu dan selanjutnya Rasul memberikan jawaban, Allah turunkan ayat sebagai jawaban. Kita tahu ternyata hal serupa itu tidak boleh. Surah Al-Kahfi ayat terakhir, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul sampaikanlah wahai Rasul, innama ana basarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Tapi jika kalian meyakini aku bukan Rasul Allah, silahkan kalian perlihatkan seperti apa yang sudah aku perlihatkan. Aku sampaikan pada kalian wahyu Allah, silahkan kalian buat wahyu yang sama, ayat yang sama, surat yang sama. Allah memberikan aku mukjizat, silahkan kalian tunjukkan mukjizat kalian. Jika kalian tidak mengakui aku sebagai Rasulullah. Yuha ilayya, aku dapat wahyu dari Allah. Manusia yang dapat wahyu dari Allah. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, bagian terakhir itu jawaban untuk curhatan seorang sahabat. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ini akiful mawaqif, uridu bihi wajhallah wa uridu ayyura mautini. Riwayat Al-Hakim. Wahai Rasul, aku banyak mengikuti, banyak melaksanakan tugas jihad fisabilillah. Perang ini aku ikuti. Uridu bihi wajhallah. Aku lakukan itu karena aku mengharapkan keridhaan Allah. Ini niat lurusnya. Niat keduanya, wa uridu ayyura mautini, aku juga ingin dikenal. Aku dari kabilah mana, negeriku di mana. Melaksanakan jihad fisabilillah, perang menghadapi musuh Allah, niatnya mengharap ridha Allah sekaligus pengen dikenal. Aku ini orang mana? Ini seorang sahabat Nabi. Falam yaruddu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Saat itu Rasul tidak langsung berikan jawaban. Rasul terdiam hatta nuzilat hadhil ayatu, hingga Allah turunkan ayat bagian akhir dari ayat terakhir surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia banyak mengerjakan amal soleh dengan catatan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam mengerjakan amal soleh itu jangan sekutukan Allah. Syirik dalam ibadah, ketika kita kerjakan ibadah itu dengan dua niat. Niat mengharapkan balasan dari Allah dan niat balasan dari makhluk Allah. Syirik dalam ibadah. Ketika kita santuni anak yatim, niat kita karena itu perintah Allah, mengharapkan balasan dari Allah.
Tapi kok diiringi request, doain ya, semoga gini. Ketika doanya kok nggak seperti yang kita harapkan, ada rasa kecewa, syirik dalam ibadah. Kita santuni anak yatim, santuni aja, nggak usah minta doa. Allah Maha tahu apa hajat kita. Ketika kita minta doa pada mereka, selanjutnya ketika mereka doanya ternyata kita anggap kurang mantap, kita kecewa, itu sudah jelas masuk di sama seperti yang dicurhatkan oleh sahabat yang selanjutnya Allah turunkan ayat terakhir Al-Kahfi. Termasuk kita infak fisabilillah di masjid. Kita iringi permintaan, doa, ini. Ketika kita nggak dengar, kita didoain kecewa, itu masuk di syirik dalam ibadah. Beda halnya ketika kita berikan infak sedekah jariah kita ke masjid, disertai tulisan ini niat untuk almarhum. Udah gitu aja, itu boleh. Itu boleh. Walaupun enggak kita sebutkan pun, Allah tahu kita melakukan kebaikan ini, kita infak jariah ini kita niatkan untuk almarhumah ibunda kita. Allah sudah tahu, enggak perlu diomong. Cuma dan Allah ya kembali. Kata Imam Ibnu Katsir, akhir Al-Kahfi itu walladzi yuradu bihi wajhullah wahdahu la syarikalah. Ibadah yang ikhlas, tidak menyekutukan Allah, adalah ibadah yang ditujukan hanya untuk Allah, cuma mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan ridho Allah. Itu yang ikhlas dalam ibadahnya, bukan syirik dalam ibadahnya. Wa hadzani ruknal amali al-mutaqabbali. Inilah dua rukun dalam beramal yang amal itu akan diterima oleh Allah. Kerjakan amal itu sesuai sunnah Rasul, contoh Rasul, dan niatkan hanya untuk Allah. Ini dua rukun amal. Ketika kita mengerjakan amal soleh, dua rukun ini tidak kita pedulikan, kita abaikan, kita niatnya betul karena Allah, nggak ada niat lain, tapi dalam pelaksanaannya tidak mencontoh Rasul, Allah akan tolak. Pelaksanaannya kita contoh bagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, tapi niatnya nggak hanya untuk Allah, itu pun akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Jadi agar amal kita diterima oleh Allah, menjadi bekal untuk menyambut hari perjumpaan dengan Allah nanti, la budda iyakuna khalisan lillah wa shawaban ala syariati Rasulillah. Dalam pelaksanaannya, niatnya harus cuma kepada Allah, cuma mengharapkan balasan dari Allah, serta pelaksanaannya berusaha mencontoh Rasul. Dalam hal mengerjakan sholat, otomatis mutlak kita harus berusaha mencontoh Rasul. Kesimpulan akhir, ada perbedaan, itu nggak ada masalah. Sama-sama mencontoh kok beda, nggak ada masalah. Karena Rasul dalam mengerjakan sesuatu, mengerjakan sholat, nggak selalu dengan satu model pelaksanaannya. Kadang duduk Rasul tawarruk, kadang ikhtiras terus, kadang dua-duanya. Kadang di saat sholat 2 rakaat, tahiyatnya cuma 1 kali, Rasul duduknya ikhtiras, kadang tawarruk. Lantas para sahabat mencontoh apa yang terlihat, para tabi'in mencontoh dari para sahabat. Jadi tidak menutup pintu untuk kita sama-sama mencontoh Rasul, tapi kok prakteknya kita berbeda satu dengan yang lain, itu enggak masalah selama masing-masing ada rujukan.
hadis sahih sekurang-kurangnya hasan. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi siapa yang akan bahagia di saat berjumpa dengan Allah? Mereka yang selalu mengingat-ingat adanya momen perjumpaan dengan Allah itu, selalu mengingat adanya kiamat, selalu mempersiapkan diri untuk menyambut kiamat. Atau dalam bahasa sunnah Rasul, hadis Rasul, mereka yang akan bahagia berjumpa dengan Allah, mereka yang selalu rindu bertemu Allah. Siapapun kita yang selalu rindu bertemu Allah, Allah merindukan kita. Kita yang benci bertemu Allah, Allah pun akan membenci kita. An Aisyah radhiyallahu anha anhu maqalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah, siapa saja yang cinta bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun akan cinta bertemu dengan dia. Siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah, Allah merindukan perjumpaan dengan dia. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, siapapun orang yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, Allah pun benci bertemu dengan dia. Ketika Rasul sampaikan ini, seluruh sahabat termasuk Aisyah radhiyallahu anha membayangkan berarti cinta mati atau benci mati. Fakultu, kata Aisyah, ya Nabi Allah, akarahiyatul maut, apakah yang kau maksudkan itu benci kematian? Siapa yang benci bertemu Allah, benci kematian? Fakulluna nakrahul maut, kata Aisyah, kami semua takut mati, kami semua nggak pengen mati. Faqala, Rasulullah menjelaskan, laisa kadzalik, bukan itu maksudnya. Rasul tidak menyalahkan Aisyah dan lain-lain yang tidak suka mati, yang takut dengan kematian. Nggak ada masalah seseorang takut dengan kematian karena tahu bagaimana sakitnya mati, dia takut dengan sakit. Rasul nggak salahkan itu. Mereka yang takut dengan kematian mungkin karena belum tahu. Orang yang saat ini takut dengan kematian, ketika dia orang soleh, pada saat sakaratul maut, kerinduan untuk segera mati itu akan muncul. Lanjutan penjelasan Rasul, walakinil mu'minu, seorang mukmin itu idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi, ketika seorang mukmin sakaratul maut, malaikat utusan Allah akan memberikan kabar, kamu sudah ditunggu oleh kasih sayang Allah, kamu ditunggu keridhaan Allah, pintu surga sudah disediakan untukmu, dibuka untukmu. Saat itu seorang mukmin ahabba liqa Allah, langsung muncul rasa rindunya, cintanya untuk buru-buru bertemu Allah. Nah itu ketika ada saudara kita sakaratul maut kok dia senyum, itu tanda yang sangat baik. Banyak diantaranya yang sesaat sebelum mati terlihat dia perilakunya jadi indah. Yang sebelumnya marah-marah mulu sama istri berubah jadi sayang banget. Berapa hari berikutnya meninggal. Itu tanda baik. Nah kata Rasul, setiap mukmin ketika sakaratul maut akan diberi kabar. Allah sediakan kasih sayangnya, keridhoannya, Allah sediakan surga untuknya. Pada saat itulah si mukmin akan rindu, pengen buru-buru bertemu Allah. Nah itu diantara kesunahan saudara kita yang meninggal, jangan tunda-tunda pelaksanaannya.
Nunggu saudaranya di Papua belum datang, itu bukan ajaran Islam. Ketika saudaranya atau anaknya itu ngerti, dia akan telepon, segerakan, jangan nunggu saya. Pada saat itulah muncul rasa rindunya, cintanya untuk bertemu dengan Allah. Fahabballahu liqa'ahu. Saat itulah Allah pun merindukan dia. Sebaliknya, wa innal kafir, orang kafir, idza busyira bi'adabillah wa safatihi, ketika dia sakaratul maut, Allah kabarkan kepada dia kemurkaan Allah, azab Allah, diperlihatkan oleh malaikat tempatnya nanti begitu nyawa lepas dari tubuhnya, berbagai macam siksaan yang akan dia dapatkan. Saat itu otomatis kari haliko Allah, seorang kafir itu akan tidak mau mati, dia akan benci mati, tidak mau bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ahu, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6507, Imam Muslim 6998, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Karena itu jamaah dari Allah ya ajmain, ketika kali berdoa, setiap kali kita berdoa kepada Allah, minta Allahumma inni as'alukal fauza indal liqa, ya Allah berikan aku kebahagiaan di saat berjumpa denganmu. Ketika kita memanjatkan doa itu, berarti saat itu kita meminta kepada Allah akan dijadikan hambanya yang selalu ingat keberadaan kiamat. Minta dijadikan hambanya yang selalu mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menyambut kiamat, menyambut hari perjumpaan dengan Allah. Siapapun kita yang berdoa, Allahumma inni as'alukal fauza indal liqa, doanya dikabulkan oleh Allah. Tanda-tandanya dia akan menjadi orang yang semakin mengendalikan hawa nafsu, semakin baik dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, semakin kuat dalam menjauhi larangan Allah. Tanda dia dikabulkan doanya oleh Allah. Ketika seseorang istiqomah selalu memanjatkan doa itu sudah menjadi tanda bahwa dia dikabulkan dalam hal itu. Ketika doa sekali dua kali habis itu ditinggal, itu tanda sebaliknya. Sama halnya seseorang istiqomah istighfar terus, istiqomah, itu tanda dia diampuni oleh Allah. Ketika tidak istiqomah, itu tidak menjadi tanda bahwa dia diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu dua, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas kesempatan waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan di sini. Yang pertama, mohon pencerahannya dengan kejadian di Los Angeles, Amerika. Apakah akibat kesombongan penguasa seperti Allah ingatkan dalam Quran surah Al-Isra 16? Mohon dijelaskan Ustadz. Setiap kezaliman pasti akan dibalas oleh Allah. Setiap kezaliman pasti akan dibalas. Kalau tidak dibalas di dunia, dibalas di akhirat nanti. Ketika kezaliman itu kezaliman yang parah, mengingkari Allah, Rasulullah, mengingkari ajaran Allah. Sebelum Rasulullah Muhammad diutus,
mereka akan dibinasakan. Tapi semenjak diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka-mereka yang dolim, mereka yang mengingkari Allah, Rasulullah, ajaran Allah, dikasih kesempatan untuk tetap hidup sampai mereka waktunya mati. Tidak akan dimusnahkan sebagaimana umat terdahulu. Itu diantara hikmah diutusnya Rasul, orang-orang yang durhaka tidak akan langsung dimusnahkan. Yang ada mungkin sekedar peringatan-peringatan kecil. Boleh jadi peristiwa di Amerika atau di tempat lain dulu nanti yang akan datang itu sebagai peringatan dari Allah untuk menyadarkan, boleh jadi bahwa di situ ada orang baik, ada orang solehnya. Allah pun sudah kasih tahu di surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan musibah, fitnah, bencana, azab yang apabila Allah turunkan tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim doang. Orang yang soleh pun akan ikut. Tsunami Aceh, yakin banyak orang-orang soleh. Di masa Nabi-Nabi sebelum Rasulullah, ketika Allah akan timpakan Adam, Allah kasih peringatan Nabi itu untuk membawa yang soleh-soleh pindah dari tempat itu. Selanjutnya yang durhaka baru akan dimusnahkan. Jamaah hadirin Allah ajmain. Jadi terjadinya musibah yang menimpa tidak pilih-pilih orang-orang soleh pun akan ikut merasakan. Itu sudah Allah peringatkan. Karena itu kita harus menjauhkan diri dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan adab Allah karena kedurhakaannya. Jangan betah dekat-dekat mereka seperti itu. Andaikan Allah siksa mereka, kita akan ikut mendapatkan. Lebih baik dari itu, ketika kita tahu tetangga kita dolimnya, masya Allah, berikan nasihat. Nah itu orang dolim bukan untuk dijauhi, orang maksiat bukan untuk dijauhi, justru diakrabi, didekati. Ketika dekat, nyampain apapun enak. Jadi Allah sudah berikan peringatan di Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian, takutlah kalian dengan fitnah, musibah, bencana, atau yang jika itu Allah turunkan tidak dikhususkan hanya untuk orang yang dolim saja. Siapapun yang ada di wilayah itu akan ikut merasakan. Ghibah. Allah perintahkan kita untuk jauhi area itu. Minimal kalau toh nggak diazab, nggak disiksa, kita tetap duduk anteng di situ. Kita dianggap sama dengan mereka. Kita nggak ikut buka mulut, nggak ikut ngomong. Walaupun kuping kita tutup, kita dianggap sama dengan mereka sebagai orang-orang yang ghibah. Wallahu a'lam. Selanjutnya Pak Ustadz, kita yang telah beriman dan telah melaksanakan amal ibadah dan sabar, tetapi masih suka merasa was-was dan khawatir, berarti dosa kita belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Rasa was-was, kekhawatiran itu berkaitan dengan level keimanan. Contoh, ada dua orang anak sama-sama jauh dari orang tua. Yang satu yakin banget orang tuanya dalam kondisi aman. Yang satu nggak yakin banget. Antara yakin dan nggak yakin. Siapa yang merasa aman, tenang, siapa yang was-was? Tentu yang nggak terlalu yakin dia tetap jadi was-was. Orang pelaku gimana, orang tua gimana? Sedangkan yang yakin banget dia tenang. Atau kita orang tua, anak kita sedang di luar rumah, kita yakin anak kita dilindungi oleh Allah karena kita selalu mengamalkan wirid yang diajarkan Rasul, wirid untuk perlindungan diri kita, keluarga kita, harta benda kita.
Kita yakin dengan wirid kita, karena memang mempraktekkan wirid harus diiringi dengan keyakinan. Anak kita ada dimanapun, kita tenang. Sebaliknya orang lain yang nggak seperti itu, mungkin selalu gelisah, anaknya udah malam belum pulang. Kita yang yakin banget dengan janji Allah, siapapun mukmin, tapi dalam urusan ini, keimanan ini, keraguan-keraguan itu muncul, ya Allah, kira-kira ibadahku sudah Engkau terima atau belum? Keraguan seperti itu harus kita nilai positif untuk lebih meningkatkan ilmu kita. Kaji terus bagaimana ibadah yang lebih baik. Selanjutnya kita lebih yakin ibadah kita akan diterima oleh Allah. Dengan ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang diridhoi oleh Allah, itu Allah yang kita peroleh, tentu kita akan. Ada keraguan-keraguan itu bagus. Bahkan kata Imam Ghazali, antara khauf dan roja harus ada dalam hati seseorang. Terlalu yakin pasti kita sudah aman sebagai hamba Allah yang beriman Islam, rajin ibadah, akan lalai. Jadi rasa takut harus tetap ada. Rasul selesai sholat, baru selesai sholat salam, selalu baca istighfar. Itu ajaran buat kita. Boleh jadi dalam sholat kita ada kelalaian yang terjadi. Istighfar untuk itu. Boleh jadi. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, orang yang ketemu dengan Allah itu apakah semua yang beriman? Kalau orang kafir tidak akan bertemu Allah. Kemana mereka Pak Ustadz pada hari ketemu dengan Allah? Dalam hadis qudsi, hadis sahih, nikmat terbesar buat para penghuni surga. Rasul kisahkan, orang yang masuk surga akan disuruh minta apa, minta apa, minta apa. Sudah ya Allah, sudah bingung semuanya, sudah aku minta. Tapi ada satu nikmat yang kamu tidak minta, yang nikmat itu lebih dari segalanya. Kalau Allah buka hijabnya, itulah nikmat terbesar bagi penghuni surga, memandang Allah. Meskipun secara akidah ini diperdebatkan, jadi nggak kita perpanjang, membahas ilmu yang justru akan menjadikan kita ragu, itu nggak boleh. Di Sahih Bukhari ada satu bab khusus, bab mengkhususkan ilmu untuk orang-orang tertentu, tidak untuk orang yang lain, karena khawatir mereka akan salah paham. Ada satu hadis yang disampaikan Rasul pada seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Mu'ad bin Jabal. Ini didengar oleh sahabat Anas bin Malik. Saat itu Rasul sedang memboncengkan sahabat Mu'ad bin Jabal, memboncengkan di atas unta Rasul. Sambil jalan Rasul menyampaikan nasihat kepada sahabat Mu'ad. Nasihatnya, sesungguhnya siapapun yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, Allah akan haramkan tubuhnya dari siksa neraka. Ya, sebuah ini 127. Siapapun yang mengakui, mengimani Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, Allah haramkan tubuhnya dari siksa neraka. Sahabat Mu'ad ngomong, ya Rasul, boleh gak ini kabar gembira aku sampaikan kepada umat manusia? Jawaban Rasul, idan yattakiru. Kalau ini kamu sampaikan pada mereka, mereka nanti akan mengandalkan ini. Mereka lemah dalam ibadah. Yang penting aku mengimani Allah sebagai Tuhan, Muhammad Rasul. Artinya Rasul melarang ini disampaikan pada sembarang orang. Akhirnya kata sahabat Anas bin Malik, hadis ini oleh sahabat Mu'ad nggak disampaikan pada siapapun kecuali ketika sang sahabat merasa sudah dekat mau mati, baru disampaikan ke sahabat yang lain. Karena belum takut dosa andaikan hadis ini tidak disampaikan pada yang lain. Kita ngajarin akidah tauhid uluhiyah. Kok yang terjadi justru yang semula sudah mantap imannya jadi ragu. Hati-hati ilmu seperti itu. Itu Imam Syafi'i, ulama besar, kita tidak kenal beliau punya kitab akidah. Saking hati-hatinya.
Imam Ghazali ada al-iqtisad fil i'tiqad, tengah-tengah dalam akidah. Jadi mengajarkan akidah itu harus sangat hati-hati. Ketika justru melemahkan keimanan seseorang, berarti jadi menyampaikan sesuatu harus jelas. Ketika kurang jelas, orang salah ambil kesimpulan gara-gara kita nyampaikan kurang jelas. Lalu dia melakukan kesimpulannya yang salah itu, kita menjadi sebab terjadi yang salah, ikut pun tersinggung kesalahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana wa ballighna Ramadan واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.